Halo semuanya, kembali lagi di Kehidupan Bijaksana. Di video kali ini kami akan membahas tentang bagaimana kita bisa mengontrol hidup kita sendiri dan tidak terlalu mencepaskan pendapat orang lain. Baik, langsung kita mulai saja. Tidak masalah mengalami kesulitan. Tidak masalah jika hal-hal buruk terjadi. Itu terjadi pada semua orang. Tetapi yang tidak baik adalah jika Anda berpikir bahwa ada sesuatu yang secara mendasar salah dengan Anda karena penilaian dari seseorang. Ibaratnya ketika kita menerima kenyataan bahwa kita adalah sebagai korban, kita mulai menciptakan identitas berdasarkan kisah-kisah sedih yang terjadi pada diri kita sendiri. Kemudian kita berbicara tentang bagaimana kita berusaha mengatasi hal tersebut, berusaha melanjutkan dari hal ini, berusaha melampaui hal ini, dan sepanjang kita berbicara tentang hal ini, semakin kita mengidentifikasi diri kita sebagai korban dari hal ini. Semakin sulit bagi kita untuk mengambil kendali atas hidup kita dan benar-benar ingin melangkah maju. Dengan kata lain, Anda menciptakan penjara melalui kata-kata Anda sendiri, pikiran Anda sendiri, dan identitas yang Anda ciptakan sebagai korban yang tidak dapat Anda lepaskan. Hal pertama yang harus Anda lakukan ketika Anda berada dalam waktu yang kacau dan tidak tahu mengapa berada dalam kondisi ini dan tidak dapat menemukan cara untuk keluar adalah bertanya pada diri sendiri, apakah Anda mengendalikan hal-hal yang bisa dikendalikan? Saya yakin jawabannya adalah tidak. Karena jika Anda mengendalikan hal-hal yang sebenarnya dapat Anda kendalikan, Anda akan mengalami jauh lebih sedikit kekacauan dalam hidup. Anda memiliki lebih banyak yang bisa dan dapat dikendalikan daripada yang tidak dapat dikendalikan dalam hidup. Ibaratnya Anda tidak dapat mengendalikan cuaca dan juga tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain terhadap diri Anda. Tetapi Anda dapat mengendalikan banyak hal yang Anda lakukan. Misalnya, Anda dapat mengendalikan makanan yang dikonsumsi, minuman yang diminum, bacaan yang dibaca, informasi yang didapat, siapa yang Anda temui, dan pengaruh negatif ataupun positif yang Anda terima setiap saat. Anda dapat mengendalikan kemampuan untuk tidak terlibat dalam situasi dramatis atau gosip secara berlebihan. Orang-orang yang pandai mengendalikan hidup, mereka juga pasti pernah berada dalam kekacauan dan terlibat dalam kekacauan. Tetapi saya yakin mereka bisa mengendalikan untuk tidak terlibat semakin dalam dan berlebihan untuk menyikapinya. Mereka mampu mengendalikannya. Jadi cobalah untuk mengendalikan semuanya itu dengan beberapa langkah kecil yang bisa membuat Anda akan lebih baik. Misalkan Anda bisa mengendalikan dengan pola makan Anda sehari-hari, apa yang sudah Anda makan, apa yang sudah Anda baca, aktivitas apa yang sudah Anda lakukan hari ini, dan apakah Anda berjalan-jalan untuk refreshing sesaat. Coba lakukan hal-hal itu yang akan membuat Anda merasa jauh lebih baik secara otomatis. Ketika kita sadar bahwa sedang merasa sedih, cemas, dan frustasi, cobalah melakukan sesuatu dalam waktu yang singkat. Misalnya 1 jam seperti berolahraga yang bisa membuat Anda bangga pada akhir waktu yang telah berlalu. Anda membantu meningkatkan suasana hati dan mengangkat semangat Anda lebih baik. Kita sebenarnya terlalu mengendalikan lebih banyak hal, tetapi dalam diri kita tidak mau mengakui akan hal itu, dan ketika kita menolak untuk mengakui bahwa kita tidak mengendalikan hal-hal yang seharusnya kita kendalikan, itu bisa memperpanjang perasaan kekacauan, kecemasan, depresi, dan istilah korban yang sudah kita bicarakan tadi. Jadi, jika kita tidak bisa mengendalikannya, maka Anda perlu memulai dari sekarang juga. Selanjutnya yang perlu kita pahami secara mendasar adalah bahwa secara sadar, sebenarnya kita pernah mengendalikan momentum terbaik untuk diri kita sendiri. Kita semua pernah merasakan saat-saat di mana segalanya berjalan lancar, segalanya berjalan dengan baik. Dengan kata lain, saya memiliki semua momentum ini. Saya merasa benar-benar baik, saya sukses, saya bangga pada diri saya merasa sehat, saya tidur nyenyak, saya makan dengan baik, dan memiliki semua momentum ini. Dan kemudian entah bagaimana itu hilang, dan kita berjuang dan berputar-putar, dan kemudian menunggu momen itu datang kembali. Dan itulah yang dilakukan orang secara rata-rata. Orang rata-rata menjalani seluruh hidup mereka tanpa menyadari bahwa kita sebenarnya mengendalikan momentum kita sendiri. Apa artinya dan seperti apa bentuknya? Nah,
Sangat sederhana, jika Anda menemukan diri Anda berada di tempat tanpa momentum, hidup Anda kacau, penuh kecemasan, sadarlah bahwa Anda bisa membuat momentum tersebut. Anda kembali ke poin pertama, di mana Anda mengendalikan hal-hal yang dapat Anda kendalikan, dan Anda mendorong melalui hari demi hari. Bahkan saat sangat sulit, sangat frustasi, sangat tidak nyaman untuk Anda lakukan, Anda mencapai titik di mana itu mulai menjadi lebih nyaman. Dan disinilah momentum mulai mengambil alih. Jadi ketika Anda melakukan hal-hal yang sebenarnya Anda lakukan, yang sebenarnya tidak ingin Anda lakukan, dan Anda memaksa diri untuk melakukannya hanya dalam beberapa hari, dengan memaksa diri Anda, yang Anda lakukan sebenarnya adalah menciptakan momentum dalam hidup Anda. Dan kemudian hidup akan menjadi lebih baik. Perasaan cemas, perasaan kacau, perasaan tidak tahu apa yang akan terjadi, atau menunggu hal buruk berikutnya, semuanya akan hilang karena sekarang Anda telah menciptakan momentum. Ini adalah sesuatu yang dipahami oleh orang-orang pandai dalam mengendalikan hidup mereka, orang-orang yang punya semangat dan motivasi tinggi. Tapi sebaliknya, sesuatu yang tidak dipahami oleh orang yang tidak pandai dalam mengendalikan hidup mereka, yang bisa dikatakan orang yang belum berhasil untuk mengendalikan semuanya. Orang yang dikatakan belum berhasil percaya bahwa momentum adalah sesuatu yang bisa ditemui secara instan, sesuatu yang ajaib. Tetapi orang-orang yang pandai mengendalikan hidup memahami bahwa itu adalah sesuatu yang bisa diciptakan, dan cara menciptakannya adalah dengan memaksa diri melewati ketidaknyamanan hingga menjadi sedikit lebih nyaman. Orang yang tidak pernah jatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat adalah selalu bangkit setiap kali terjatuh. Hidup adalah perjalanan penuh tantangan dan rintangan. Kita semua pasti pernah mengalami kegagalan, kesalahan, atau kekecewaan. Namun, hal itu tidak berarti kita harus menyerah atau putus asa. Orang kuat adalah orang yang belajar dari pengalaman, mengambil hikmah, dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Orang kuat adalah tidak takut untuk mencoba lagi, meskipun harus menghadapi risiko dan kesulitan. Orang kuat adalah yang memiliki semangat dan motivasi tinggi untuk mencapai tujuan dan impian mereka. Oleh karena itu, jangan biarkan kegagalan menghentikan Anda. Jadilah orang yang kuat, selalu bangkit setiap kali terjatuh. Percayalah bahwa Anda memiliki potensi dan kemampuan yang luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengar dan menonton video kami sampai selesai. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel ini terus bisa memberikan berbagai pengalaman positif untuk semua orang. Dan yang paling penting, agar kalian juga tidak ketinggalan video inspiratif lainnya.